Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas ya, topik yang lagi panas banget berdasarkan analisis pasar terbaru, komoditas apa aja sih yang paling berpotensi untung gede di tahun 2026? Yuk siap-siap, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya. Pasar global kan, ya ampun, berubah terus. Ada perubahan iklim, permintaan naik turun. Jadi pertanyaan gedenya tuh simple. Di mana sih sebetulnya letak cuan paling gede itu? Nah, tenang. Analisis mendalam kali ini bakal kasih kita jawabannya. Ternyata ada satu komoditas yang performanya, wah, gila-gilaan, luar biasa banget. Saking kerennya, dia pantas dapat julukan khusus. Ini bukan komoditas kaleng-kaleng loh. Siap ya, kita kenalin Sang Raja Cuan 2026. Dan jeng jeng jeng, ini dia, kakao bahan dasar coklat. Ya, bener banget, komoditas yang kita semua suka ini harganya lagi meroket gila-gilaan. Lonjakannya itu sampai belum pernah ada di sejarah. Ini bukan cuma naik biasa, ini benar-benar fenomena pasar yang lagi terjadi sekarang. Terus, kenapa bisa gitu? Nah, penyebabnya ada beberapa hal. Dan ini kayak perfect storm gitu loh. Pertama, ada gagal panen besar-besaran di Afrika yang notabene produsen utama dunia. Udah gitu, diperparah lagi sama perubahan iklim dan serangan penyakit tanaman. Dan yang bikin makin gila, meskipun pasokannya anjlok, permintaan coklat di seluruh dunia tuh tetap tinggi banget. Kebayangkan? Jadi, intinya begini. Rumusnya simple banget tapi kuat. Margin untung yang gede ditambah supply yang super langka, hasilnya ya potensi profit yang tinggi banget. Ini tuh hukum ekonomi dasar yang lagi main di level ekstrim. Oke, sang raja udah kita bahas. Sekarang kita geser yuk ke kategori berikutnya. Kita sebut aja ini para raksasa pasar global. Ini adalah komoditas-komoditas yang jadi tulang punggung ekspor pertanian Indonesia. Volumenya raksasa dan stabilitasnya udah teruji banget. Nah, di posisi ini siapa lagi kalau bukan kelapa sawit atau CPO? Ini sih nggak kaget ya, karena sawit emang masih jadi jagoan ekspor terbesar kita. Penggunaannya tuh luas banget, mulai dari minyak goreng yang kita pakai tiap hari, buat kosmetik, sampai jadi biodiesel. Jadi ya permintaannya bakal terus ada, stabil. Dan lihat deh angka ini, 59%. Indonesia itu menguasai hampir 60% produksi sawit dunia. Ini gila sih. Angka ini nunjukin dominasi total kita di pasar global dan kenapa sawit itu jadi pilar ekonomi yang stabil banget buat kita. Raksasa pasar global selanjutnya di nomor 3 ada kopi. Dan fokusnya terutama ke Robusta ya. Minuman favorit kita semua ini lagi di momen yang menarik banget. Kenapa? Karena ada beberapa faktor global yang lagi-lagi membuka peluang emas buat Indonesia. Nah, ini dia faktor-faktornya. Jadi, produksi di negara pesaing utama kita, kayak Vietnam dan Brazil, lagi ada masalah, lagi turun. Di saat yang sama, permintaan kopi instan di seluruh dunia malah lagi naik daun. Nah, kombinasi pasokan yang turun dari pesaing dan permintaan yang naik ini, wah, ini kayak ngasih karpet merah buat ekspor kopi kita buat melesat. Oke, dari pasar ekspor global, sekarang kita terbang pulang ke pasar dalam negeri. Di sini permainannya agak beda. Udah bukan soal volume ekspor raksasa lagi, tapi lebih ke kecepatan perputaran uang dan stabilitas. Yang kita omongin di sini tuh komoditas pangan harian. Coba bayangin deh, bayam, kangkung, sawi, telur, ayam, ya semua yang kita butuhin tiap hari. Risikonya cenderung lebih rendah dan seringkali juga dapat dukungan dari program pemerintah buat ketahanan pangan. Jadi lebih aman. Dan keunggulan utamanya tuh ini, siklusnya cepet banget. Tanamnya cepet, panennya cepet, jualnya juga cepet. Dan untungnya pun cepet. Ini strategi yang oke banget buat jaga arus kas atau cash flow biar tetap sehat dan terus muter. Baik, kita ganti gigi lagi ya. Sekarang kita masuk ke kategori yang lebih menantang. Tapi kalau berhasil, untungnya bisa gede banget. Ini adalah peluang niche bernilai tinggi. Cocok buat yang nyari margin keuntungan super jumbo di pasar yang lebih spesifik. Dan bintang di kategori ini, siapa lagi kalau bukan vanili. Sering banget dijuluki emas hijau. Dan julukan ini bukan cuma buat keren-kerenan loh. Harganya bisa melambung tinggi banget karena budidayanya itu rumit dan butuh kesabaran. Plus, tren global sekarang kan lagi suka banget sama yang alami-alami. Nah, ini dia perbandingannya. Untung dan tantangannya. Di satu sisi, potensinya untungnya luar biasa besar. Padahal modal awalnya relatif kecil.
Tapi, di sisi lain, vanil ini manja, butuh perawatan ekstra, dan ada resiko gagal panen yang harus benar-benar diwaspadai. Benar-benar definisi dari high risk, high reward. Selain vanili, ada juga loh komoditas niche lain yang nilainya tinggi dan patut dilirik. Contohnya nih, ada porang yang lagi ngetren di Jepang, terus ada kelapa dan semua produk turunannya, rempah-rempah kita yang legendaris kayak lada dan pala, sampai buah tropis eksotis kayak durian dan manggis. Sekarang, yuk kita coba intip sedikit ke masa depan. Di tengah tantangan perubahan iklim yang makin nyata, ada satu komoditas yang diprediksi bakal jadi bintang baru. Kenapa? Karena dia jago banget beradaptasi. Dan ini dia, sorghum. Komoditas ini bisa jadi bintang baru karena dia tahan kekeringan. Kemampuannya ini penting banget di era perubahan iklim kayak sekarang. Ini yang bikin sorghum jadi investasi cerdas buat masa depan. Kenapa sih sorghum ini kita sebut sebagai hidden gem untuk 2026? Nah, definisinya pas banget nih. Ini adalah peluang dengan potensi gede yang belum banyak orang tahu, belum banyak pesaingnya. Permintaan globalnya sebagai alternatif gandum juga terus naik. Jadi, ini kesempatan emas buat jadi yang terdepan di pasar yang lagi tumbuh pesat. Oke, kita udah bahas macam-macam komoditas ya, dari yang lagi meroket sampai yang potensial di masa depan. Tapi, yang paling penting sekarang itu bukan cuma apanya, tapi gimananya. Ada 4 aturan main yang berlaku buat semua komoditas ini. Aturan yang bakal nentuin apakah kita beneran bisa dapat profit maksimal atau enggak. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, hilirisasi. Maksudnya, jangan cuma jual hasil panen mentah. Coba deh diolah jadi produk yang punya nilai tambah. Kedua, kalau bisa fokus ke pasar ekspor. Kenapa? Marginnya seringkali lebih tebal. Ketiga, ini penting banget. Pilih varietas yang tahan banting sama perubahan iklim. Dan terakhir, yang paling bijak, diversifikasi. Ingat, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, kita udah lihat ya, banyak banget peluang di depan mata. Mulai dari raja cuan kakao, raksasa stabil kayak sawit, sampai bintang masa depan, yaitu sorghum. Sekarang, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Dari semua pilihan ini, kira-kira mana nih yang bakal jadi raja cuan karsi Anda?